sampai menuju eritroblast akan lebih banyak memerlukan hormon eritropoietin, di mana sel-sel ini mempunyai reseptor eritropoietin pada permukaannya. Pada proses selanjutnya untuk menjadi matang, menjadi retikulosit, kemudian akan membutuhkan zat besi. Eritropoietin sendiri dibentuk oleh sel perisit ginjal pada peritubular ginjal, dan pembentukan eritropoietin oleh sel perisit ginjal ini akan diinduksi oleh keadaan hipoksia. Namun demikian, tadi Dr. Nur Samsu sudah menyampaikan pada kuliahnya bahwa walaupun defisiensi eritropoietin yang utama, tetapi ternyata defisiensi besi dan juga adanya inflamasi ini juga sangat berperan terhadap anemia pada CKD. Belum lagi blood loss, kemudian usia eritrosit yang menurun, dan juga kondisi hiperparatiroid sekunder juga turut berperan. Jadi masalahnya sebenarnya cukup kompleks. Menyinggung sedikit mengenai diagram, skematik diagram bagaimana regulasi eritropoietin dalam keadaan normal dan dalam keadaan hipoksia yang mengatur ikut mengatur produksi eritropoietin pada akhirnya. Jadi ada suatu nuklear faktor yang mengatur transkripsi gen yang sensitif terhadap hipoksia. Itu adalah hypoxia inducible factor atau kita singkat dengan HIF. Ada dua macam HIF, yaitu HIF alpha dan HIF beta. Dan dalam keadaan normal tidak ada hipoksia, maka si HIF alpha ini sebenarnya dia diproduksi secara terus-menerus, namun dia akan segera mengalami degradasi proteasomal oleh enzim prolyl hydroxylase yang kemudian menghancurkan si HIF alpha ini. Akan tetapi pada keadaan hipoksia, pada keadaan konsentrasi hemoglobin yang turun, maka HIF alpha ini dia akan bertranslokasi ke nukleus dan dia akan bergabung dengan HIF beta. Penggabungan ini kemudian akan mengaktifasi hypoxia response element atau HRE, dan kemudian HRE ini akan menginduksi transkripsi dari gen eritropoietin pada sel-sel perisit ginjal. Mengingat kembali mengenai homeostasis besi, kita ingat bahwa jumlah total sel pada tubuh manusia itu dikatakan sekitar 30 kali 10 pangkat 12 sel. Jadi banyak sekali ya, berapa juta. Namun 80% diantaranya itu adalah sebenarnya sel darah merah, yaitu sekitar 25 kali 10 pangkat 12. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya sel darah merah di tubuh kita. Dan homeostasi besi diatur dengan sangat dinamis oleh tubuh. Sumsum tulang memproduksi sel eritrosit dikatakan sekitar 2 kali 10 pangkat 6 sel per detik. Namun dalam jumlah yang kurang lebih sama, eritrosit yang sudah tua ini akan dihancurkan dalam waktu kurang lebih 120 hari. Dan kemudian penghancuran ini kemudian akan melepaskan zat besi yang terkandung di dalamnya, dan ini akan dipakai ulang oleh sel kita untuk kebutuhan eritropoiesis. Jadi ada proses reuse zat besi yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan dikatakan jumlah total besi di tubuh kita antara 3 sampai 4 gram, dan sedikit sekali sekitar 1 sampai 2 miligram diekskresikan di usus halus, di residual duodeni, dan dalam jumlah yang sama kemudian akan digantikan oleh zat besi yang berasal dari makanan. Penata laksanaan anemia pada CKD kadang-kadang menjadi complicated, menjadi tidak mudah. Walaupun kita sudah membahas teorinya berulang kali dan juga bagaimana praktis penata laksanaan anemia, tapi
hasil di lapangan kadang-kadang tidak selalu memuaskan kita. Hal ini dikaitkan dengan salah satunya adalah adanya faktor inflamasi yang sering dialami oleh pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini. Kadar inflamasi ini berkaitan dengan anemia defisiensi besi fungsional karena kemudian besi menjadi terperangkap di dalam makrofag. Kita bisa lihat dari gambar ini pada keadaan inflamasi di mana sitokin inflamasi itu dibentuk sangat banyak, maka akan menginduksi hati untuk memproduksi hepsidin. Hepsidin ini kemudian dia akan menghambat absorpsi besi di usus dan juga dia menghambat pelepasan besi dari cadangan dari sel makrofag ke sirkulasi. Kemudian sitokin inflamasi ini juga dikatakan menyebabkan produksi eritropoietin di sel peresit ginjal juga akan berkurang dan juga akan secara langsung menghambat proses eritropoiesis di sumsum tulang, sehingga bisa kita pahami dampak dari inflamasi ini, bagaimana kita menata laksana anemia menjadi tidak mudah, ya, dan kemudian kita akan mengalami juga kesulitan dalam menginterpretasi hasil-hasil laboratorium. Suatu studi dari National Health and Nutrition menunjukkan bahwa defisiensi besi terjadi cukup tinggi pada pasien CKD. Kalau kita lihat baik pada laki-laki maupun pada perempuan, itu berkisar antara 60–70%. Baik juga pada pasien yang belum menjalani dialisis maupun yang sudah menjalani dialisis akan lebih tinggi lagi prevalensinya. Berdasarkan pemeriksaan serum ferritin dan saturasi transferin, hasil ini kemudian didapatkan. Dalam satu studi lain yang melakukan pemeriksaan biopsi sumsum tulang, maka dia mendapatkan dari 46 dari 47 pasien yang diperiksa yang secara klinis mengalami anemia defisiensi, maka memang didapatkan suatu anemia defisiensi dari hasil biopsi sumsum tulangnya. Jadi memang cukup tinggi. Bagaimana menjelaskan bahwa defisiensi besi pada pasien-pasien CKD ini sangat tinggi, terutama pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis? Karena pada pasien-pasien ini terjadi kehilangan darah pada proses dialisis itu sendiri, yaitu ada sisa darah sebenarnya yang masih tersisa atau masih ditemukan pada dialiser maupun juga pada blood tubing. Kemudian belum lagi sering terjadi perdarahan dari GI, apakah itu occult bleeding, perdarahan tersembunyi maupun juga perdarahan yang nyata. Kadang-kadang kita sebagai dokter sering melakukan pemeriksaan darah dengan berulang kali mengambil sampel darah, dan ini juga ternyata berperan terhadap defisiensi besi. Tadi disebutkan juga pada kuliah pagi bahwa pada pasien-pasien CKD ternyata juga penyerapan atau absorpsi besi juga tidak baik. Dan yang penting juga adalah kita memberikan terapi ESA pada pasien CKD ini. Maka terapi ESA ini akan menyebabkan akselerasi eritropoiesis yang kemudian akan membutuhkan terapi besi yang lebih banyak. Sejauh sekalian, sebagian besar kita menilai adanya defisiensi besi dari pemeriksaan saturasi transferin dan juga pemeriksaan ferritin serum. Ini adalah panduan dari KDIGO tahun 2012 dan juga sesuai dengan konsensus dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia, di mana kita mengatakan besi itu cukup bila saturasi transferin lebih dari 20% dan ferritin serum lebih dari 100 nanogram per mililiter bila pasien itu non dialisis atau masih mengalami peritoneal dialisis, menjalani peritoneal dialisis. Sementara pada pasien yang menjalani hemodialisis, kadar ferritin kurang dari 200 itu dikatakan defisien. Dan berdasarkan ini ada dua
defisiensi besi, yaitu defisiensi besi fungsional dan absolut. Defisiensi besi fungsional bila kadar saturasi transferinnya kurang, jadi kecukupan besi di sirkulasi kurang, tetapi kadar ferritinnya masih cukup, di mana artinya cadangan besinya masih cukup. Defisiensi besi absolut bila baik saturasi transferin maupun juga kadar ferritin keduanya berada dalam nilai yang kurang. Pada tahun 2021 yang lalu, Kidney International mempublikasi hasil meeting dari kelompok expert yang membahas kontroversi dari guideline KDIGO tahun 2012. Karena sudah lama, maka mereka mengadakan evaluasi. Dalam tulisannya yang kemudian dipublikasi dalam beberapa paper menyampaikan bahwa perlu mengevaluasi kembali guideline tahun 2012 berdasarkan pemahaman terkini dan hasil-hasil studi terkini. Ada 2 kali meeting yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mengenai disorder iron homeostasis yang sudah dipublikasi pada beberapa paper, dan yang kedua adalah mengenai terapi ESA. Terapi ESA ini belum ada publikasi yang terbarunya, tetapi pada saat ini yang kami pahami, KDIGO sedang merevisi guideline yang tahun 2012 itu. Dikatakan bahwa parameter diagnostik yang ada pada saat ini sebenarnya tidak reliable untuk mengestimasi kecukupan besi, cadangan besi, dan juga respon terapi besi. Tidak dapat membedakan antara defisiensi besi absolut dan fungsional dengan baik manakala disertai inflamasi. Pada kelompok pasien dengan anemia defisiensi fungsional ini yang umumnya karena inflamasi, juga tidak mudah membedakan apakah karena inflamasi kalau ada anemia defisiensi besi fungsional atau karena diinduksi terapi ESA. Kita memahami bahwa biopsi sumsum tulang adalah merupakan gold standar untuk menilai kecukupan besi, akan tetapi pemeriksaan ini bersifat invasif dan sering sampel yang diperoleh dikatakan tidak cukup untuk menilai keakuratan dari hasil biopsi sumsum tulang tersebut. Sebenarnya ada beberapa parameter lain dan saat ini mulai banyak digunakan, antara lain adalah reticulocyte hemoglobin content yang disingkat dengan CHR, dan padanannya untuk Indonesia adalah reticulocyte hemoglobin equivalent yang disingkat RET-HI. Pemeriksaan yang lain kita juga bisa melakukan persentase sel darah merah yang hipokrom pada pemeriksaan sel darah keping. Berikut adalah beberapa biomarker besi dan keterbatasannya pada masing-masing pemeriksaan. Bisa kita lihat di sini, misalnya ferritin, ya, yang menggambarkan cadangan besi tubuh. Tadi targetnya sudah kami sampaikan, tapi dikatakan untuk mengetahui respon terapi besi ini tidak reliable dan sensitivitas spesifisitasnya ternyata rendah. Teman-teman bisa lihat 35% dan 41%, dan dia dipengaruhi oleh infeksi inflamasi karena dia merupakan protein fase akut. Bagaimana dengan saturasi transferin yang sebenarnya menggambarkan ikatan besi pada protein transferin? Ini adalah targetnya, dan juga predictive value untuk menilai respon terapi besi juga kecil ternyata, dan dipengaruhi oleh inflamasi. Lalu kemudian tentang CHR yang tadi kami sebutkan, jadi ini menilai kecukupan besi yang menilai kadar hemoglobin di dalam retikulosit. Ini tampaknya lebih baik, ya, dan kemudian dia merupakan prediktor yang cukup baik untuk melihat respon terapi besi. Sensitivitas spesifisitasnya cukup baik, namun dia juga sensitif karena dia menilai kadar hemoglobin di dalam retikulosit yang usianya hanya sekitar 2 hari. Pemeriksaan yang lain juga bisa sebenarnya memeriksa reseptor transferin pada permukaan eritrosit,
tetapi ini sensitivitas spesifisitasnya cukup baik, tetapi tidak sebaik pemeriksaan CHR, dan juga akan menyulitkan manakala pasien ini juga sudah mendapatkan terapi eritropoietin yang akan mengubah jumlah reseptor pada eritrosit. Sejawat sekalian, menyambung tadi tentang retikulosit hemoglobin konten dan ekuivalen. Kalau kita membaca guideline yang lama dari KDOQI maupun KDIGO, sebenarnya hal ini sudah disebut-sebut pada guideline tersebut. Namun terutama pada publikasi, kalau kita baca paper-paper yang dari Eropa. Tetapi ternyata pada awal itu jumlah mesin yang memeriksa pemeriksaan ini masih terbatas sehingga tampaknya kurang populer. Di Eropa mereka mengatakan terminologinya seperti ini, retikulosit hemoglobin content, karena dia memeriksa dengan mesin Siemens atau Apvia. Kemudian di Indonesia kita tidak punya, kita punyanya mesin Sysmex untuk hematology analyzer-nya, dan dengan teknik pemeriksaan flow cytometry. Sebenarnya ini pada hakikatnya sama, yaitu memeriksa kadar hemoglobin di dalam retikulosit adalah produk akhir dari eritropoiesis di sumsum tulang yang segera dikirim ke sirkulasi, dan dalam 2 kali 24 jam di dalam sirkulasi dia akan berubah menjadi eritrosit, dan dia tidak dipengaruhi oleh keadaan infeksi inflamasi. Jadi benar-benar real time untuk menilai kecukupan besi sebenarnya. Kemudian dikatakan red HE ini juga sensitif untuk menilai ketersediaan besi di dalam waktu yang pendek, tadi sudah disampaikan, dan makin kesini makin baik standarisasi dari pemeriksaan ini, karena pada waktu yang lalu dikatakan salah satu kendalanya adalah pemeriksaan yang belum terstandar. Tetapi menurut pemahaman kami, mesin ini sudah tersedia cukup luas, dan pemeriksaannya oleh sejawat patologi klinik pada saat ini sudah cukup terstandar. Ini adalah suatu studi yang meneliti kesesuaian antara CHR dan red HE di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan dipublikasi pada Amerika sudah cukup lama, tahun 2017. Pemeriksaan ini dilakukan pada 106 orang pasien hemodialisis, diperiksa dengan kedua alat, maka dilihat korelasinya, maka didapatkan dari uji korelasi bahwa kedua pemeriksaan ini berkorelasi kuat dengan koefisien korelasi 0,9, dan sebanyak 96,23% subjek berada dalam batas kesesuaian. Ternyata cut off-nya adalah 29,2 pikogram yang didapatkan, dan pada cut off 29,2 pikogram ini didapatkan sensitivitas 95,5% dan spesifisitas 94%, sehingga kami di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sudah cukup sering menggunakan pemeriksaan red HE, dan juga saya yakin beberapa sejawat yang lain juga sudah mulai melakukannya. Pada penelitian lain yang dipublikasi pada American Journal of Kidney Disease tahun 2016 menunjukkan spesifisitas dari pemeriksaan red HE ini cukup baik, yaitu mencapai 93%. Lalu pertanyaan yang lain, bagaimana kita melakukan pemeriksaan red HE ini? Sebenarnya sederhana teman-teman semua, kita cukup memeriksa complete blood count, yaitu pemeriksaan darah perifer lengkap, yang sebenarnya dengan pemeriksaan darah perifer lengkap itu sudah ada paket hasil pemeriksaan red HE. Jadi kita tidak perlu lagi mengambil khusus sebetulnya, cuma mungkin kita belum terbiasa, dan teman-teman di patologi klinik juga barangkali belum semuanya familiar dengan kebutuhan kita di lapangan yang perlu kita sosialisasikan. Karena dia satu paket dengan pemeriksaan darah lengkap, maka harganya atau biayanya juga jauh lebih murah. Menurut KDIGO, manajemen terapi besi itu bisa kita lakukan secara
trial terapi dalam waktu 1 sampai 3 bulan, yaitu bila dikatakan saturasi transferin kurang dari 30% dan ferritin serum kurang dari 500, di mana pasien tersebut belum mendapatkan terapi ESA, atau kalaupun sudah mendapatkan terapi ESA belum mendapatkan terapi besi, maka boleh kita coba memberikan trial terapi besi 1 sampai 3 bulan, apakah itu dalam oral maupun juga intravena. Demikian tingginya prevalensi defisiensi besi ini, maka timbul kebijakan ini dari Pradigo, dan dengan trial terapi ini juga dikatakan HB pasien bisa naik walaupun tidak bisa mencapai target, tapi dengan demikian akan mengurangi kebutuhan terapi eritropoietin. Sejauh yang saya hormati, tidak kalah adalah kita harus cermat mempertimbangkan risk and benefit dari terapi besi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nur Samsu dengan sangat jelas, karena masing-masing mempunyai manfaat dan juga bukan tanpa risiko. Manfaatnya antara lain adalah bisa mengoreksi defisiensi besi, tentunya mengoptimalkan terapi ESA dan respon terapi ESA, kemudian juga dapat memelihara target HB walau tidak mudah, dan tentunya akan memperbaiki outcome. Sementara risiko yang juga harus kita ingat, risiko alergi dan bisa terjadi sampai anafilaksis reaksi, kemudian kardiovaskular event, potensial memudahkan terjadi infeksi, dan juga dia merupakan oxidative stress yang bisa mengganggu stabilitas dari DNA. Mohon maaf dokter, waktunya sudah habis dok. Ya, saya sudah sampai terakhir. ADMC, ini adalah konsensus Pernefri bagaimana kita menata laksana besi. Mungkin teman-teman bisa lihat semua nanti karena tersedia di website kami. Dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa manajemen anemia pada CKD ini masih merupakan tantangan, antara lain adanya inflamasi yang kemudian menyulitkan kita dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan besi dan juga pemberian terapi besi. Kemudian pada pasien CKD terjadi disregulasi homeostasis besi, terutama karena inflamasi itu, dan merupakan keterbatasan beberapa pemeriksaan biomarker besi yang kita hadapi di klinik. Sementara ada pemeriksaan retikulosit hemoglobin ekvivalen merupakan salah satu alternatif yang dapat kita gunakan. Alat ini sudah cukup tersedia luas dan dengan biaya yang rendah. Sementara terapi besi, khususnya intravena ataupun oral, kita perlu mempertimbangkan antara manfaat dan risikonya. Demikian, terima kasih atas